Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Sandi. Saya dari Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang COVID 5.0. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke materinya. Hari ini kita akan pengenalan COVID 5.0. Apa itu COVID 5.0? COVID 5.0 adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi TI yang dikembangkan oleh ISACA. Ini menyediakan prinsip-prinsip praktik, analitik, dan model yang dapat membantu organisasi memanfaatkan TI secara efektif dan efisien. COVID 5.0 yang dirilis oleh ISACA pada tahun 2012 adalah evaluasi dari COVID 4.0 dan membawa sejumlah perbaikan dan pemperluasan untuk menyesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam tata kelola dan manajemen TI. COVID 5 mengintegrasikan praktik-praktik terbaik dari berbagai kerangka kerja dan standar lainnya seperti ITIL atau IEC 38500 dan berbagai framework manajemen risiko. Selanjutnya ada prinsip-prinsip COVID 5.0. Yang pertama, memenuhi kebutuhan stakeholder. COVID 5 menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan stakeholder dengan menciptakan nilai melalui TI. Yang kedua, mencangkup end-to-end, mengintegrasikan TI ke dalam tata kelola organisasi secara menyeluruh, mencangkup semua fungsi dan proses bisnis. Yang ketiga, ada menerapkan kerangka kerja holistik. COVID 5 menggunakan serangkaian enabler yang membantu dalam pengelolaan dan tata kelola TI, mencangkup prinsip, kebijakan, proses, organisasi, budaya, dan sebagainya. Yang keempat, memisahkan tata kelola dari manajemen, menjelaskan perbedaan antara tata kelola governance dan manajemen, serta peran masing-masing. Selanjutnya ada enabler COVID 5.0. Yang pertama, prinsip, kebijakan, dan kerangka kerja, memberikan panduan dan batasan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua ada proses, menggambarkan serangkaian praktik yang menganalisir untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga ada struktur organisasi, mendefinisikan peran dan tanggung jawab mengambil keputusan terkait TI. Nomor 4, budaya, etika, dan perilaku, mencangkup individu dan budaya organisasi yang mendukung implementasi COVID 5.0. Selanjutnya ada proses COVID 5.0. Yang pertama, menyelaraskan, merencanakan, dan mengatur tata kelola dan manajemen TI untuk mendukung tujuan bisnis. Yang kedua ada membangun, mengembangkan, dan mengimplementasikan, mengembangkan dan menerapkan solusi dan layanan yang inovasi. Yang ketiga, memberikan, melayani, dan dukung, memberikan layanan TI yang Anda dan berkualitas tinggi. Yang keempat ada pantau, evaluasi, dan nilai, memantau dan mengevaluasi kinerja TI secara berskala. Selanjutnya implementasi COVID 5.0. Yang pertama, pemahaman konteks, memahami lingkungan organisasi dan kebutuhan bisnis yang harus dipenuhi. Kedua, penetapan tujuan, menentukan tujuan tata kelola dan manajemen TI yang sesuai dengan kepentingan pemangku kepentingan. Yang ketiga ada perencanaan, mengembangkan rencana implementasi COVID 5.0 yang struktur dan komprehensif. Selanjutnya ada manfaat penerapan COVID 5.0. Yang pertama, tata kelola TI yang efektif, bertugas memastikan TI sejalan dengan tujuan bisnis dan memaksimalkan nilai yang diperoleh. Yang kedua, manajemen risiko yang proaktif, mengidentifikasi dan pengelola risiko TI secara terstruktur. Yang keempat, kepatuhan yang lebih baik, bertugas memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan internal. Yang keempat, ada peningkatan efisiensi operasional, mengoptimalkan proses dan sumber daya TI untuk meningkatkan produktivitas. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video, bye bye.